3, 2, 1. Checking voice. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, are you ready? Dari dalam lubuk hati saya, oknum-oknum polisi yang baik itu, polisi yang baik itu hanya cuma ada di TV aja sih. Coba mereka ada. Besar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang bunyinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan penempatan orang-orang pejabatnya. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Saja kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan juga salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga akhir kelak. Amin. Dan juga sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Fatimah Rahma. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi yang berada di Mendalo. Dengan nomor induk 1042 10035. Dan sebelumnya, untuk melengkapinya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Zaid Haryanto, yang telah memberikan saya pendidikan dan juga pengajaran hingga saat ini. Dan ini adalah sebuah materi yang mana membahas tentang ujian akhir semester yang diberikan dari beliau kepada kelas saya. Baiklah, untuk yang pertama yaitu tentang definisi sumber hukum, macam-macam hukum beserta dengan contohnya. Nah, untuk sumber hukum ini menurut para ahli sejarah mengatakan bahwasanya ia merupakan sebuah undang-undang ataupun dokumen yang setara dengan undang-undang tersebut. Sedangkan ahli sosiologi dan antropologi mengatakan bahwa sumber hukum ini adalah segala sesuatu yang berasal dari masyarakat. Sedangkan beda lagi, untuk ahli ekonomi mengatakan sumber hukum itu akan ada bila mana dia berada di dalam lapangan. Sedangkan di ahli kitab ataupun ahli agama mengatakan sumber hukum itu berasal daripada kitab-kitab. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya banyak sekali pendapat-pendapat para ahli yang berbeda-beda mengenai sumber hukum. Tetapi saya akan menjabarkan definisi yang lebih lengkap lagi, yaitu sumber hukum adalah segala tolak ukur bagaimana seseorang ataupun masyarakat melakukan segala hal yang mana akan menjadikan sebuah hukum itu terjadi dalam bentuk upaya dan juga aktivitas masyarakat tersebut. Sumber hukum ini juga dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan juga sumber hukum formal. Sumber hukum material itu yang pertama yang akan saya jelaskan. Yang mana sumber hukum material adalah sumber yang menjadi faktor hukum itu terbuat. Dan dari sinilah undang-undang itu terbuat karena sumber material. Nah, saya akan memberikan contohnya. Seperti contohnya keagamaan, kesusilaan, faktor sosial,
akal budi, dan juga pengertian dalam hidup masyarakat. Sedangkan yang kedua yaitu sumber hukum formal. Itu yang kedua, yaitu suatu peraturan yang memiliki kekuasaan hukum, yang mana dia bersumber dari pandangan-pandangan hukum yang akan membuat sebuah peraturan dan sangat mengikat. Sebagai contoh dari sumber hukum formal yaitu adanya dalam undang-undang. Jadi undang-undang ini tidak terikat dalam hukum material saja, tapi juga bisa dalam hukum formal. Dan juga yang kedua adalah kebiasaan, yaitu kelakuan atau perilaku manusia yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang. Bila mana perlakuan ini dapat diterima oleh masyarakat, maka dapat dijadikan sebagai hukum tidak tertulis. Yang ketiga adalah keputusan hakim ataupun jurisprunden, yang mana bila mana seorang hakim dia melakukan sebuah keputusan yang tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar, itu tidak akan menjadi masalah dan bisa saja keputusan ini dijadikan sebagai contoh bagi hakim-hakim yang lainnya. Lalu yang keempat ada traktat, yaitu perjanjian antara dua negara ataupun beberapa negara yang membahas tentang masalah-masalah tertentu untuk menangani dua negara ini ataupun lebih tadi. Lalu yang kelima adalah doktrin atau pendapat para ahli. Jadi pendapat para ahli yang terkemuka ini dalam suatu hukum akan diterima bila mana pendapat tersebut baik ataupun sangat efisien untuk sebuah negara. Baiklah, untuk kali ini saya akan membahas pertanyaan yang kedua yang mengenai subjek dan juga objek dalam hukum beserta contohnya. Jadi, subjek dalam hukum itu adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan juga memiliki kewajiban serta dapat memiliki wewenang untuk bertindak. Nah, subjek hukum ini terdiri dari manusia dan juga badan hukum. Ada dua, manusia dan badan hukum. Lalu kita akan membahas mengenai manusia. Kenapa manusia sebagai subjek hukum? Karena manusia telah memiliki hukum, yang mana hukum ini berasal dari dia sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Dan yang kedua kita akan membahas tentang badan hukum. Kenapa badan hukum? Dikarenakan ini adalah pergandaan hukum-hukum yang dibuat oleh seseorang ataupun suatu kelompok yang mengenangani hukum, dan mana badan hukum ini memiliki wewenang untuk melakukan persetujuan-persetujuan dan tindakan di luar persetujuan orang tersebut, juga dapat melaksanakan dan juga dapat mengeluarkan dana-dana di luar dari keanggotaan yang ada dalam badan hukum tersebut. Itu adalah badan hukum. Baiklah, untuk kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga ataupun tentang pertanyaan yang ketiga ini mengenai tentang hak dan juga kewajiban beserta dengan contohnya. Sebenarnya definisi hak dan juga kewajiban ini sangat simpel dan sangat mudah dimengerti. Dikarenakan hak adalah segala sesuatu yang diberikan kepada kita dan kita dapat melangsungkannya kepada masyarakat. Sedangkan kalau misalnya kewajiban itu adalah sebuah perintah atau keharusan untuk kita dalam melakukan hal tersebut di dalam masyarakat. Itu adalah kewajiban. Lalu pengertian lain mengenai hak yang mana sudah saya sampaikan tadi. Setiap individu pasti menginginkan hak-hak mereka terpenuhi, seperti keadilan yang terjadi pada masyarakat. Bisa disimpulkan dalam hak asasi manusia ataupun HAM. Lalu mengenai sebuah kewajiban, yaitu perintah yang ada dalam hukum. Jadi perintah ataupun kewajiban ini dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban hukum dan juga kewajiban moral. Nah, saya akan memberikan contoh tentang kewajiban. Misalnya kita harus menghormati orang dewasa dan menjaga orang tua kita yang sedang sakit. Di dalam hukum, menjaga orang tua yang sudah sakit itu adalah bukan suatu kewajiban. Tetapi karena kita memiliki hukum moral, kita harus memaksakan diri kita bahwa menjaga orang tua yang sudah sakit ataupun yang sudah tua itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan di setiap individu. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan keempat, yaitu pertanyaan terakhir, yang mana saya diminta untuk menjelaskan mengenai hubungan hukum, peristiwa hukum, dan juga akibat hukum, beserta dengan contoh-contohnya.
Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu tentang peristiwa hukum. Maksud dari peristiwa hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum atau menggerakkan hukum itu bekerja. Tetapi, ada tetapinya di sini. Tetapi, tidak semua peristiwa hukum itu bisa disebut peristiwa hukum, atau sebuah peristiwa bisa disebut dengan peristiwa hukum. Contoh dari peristiwa hukum adalah kelahiran, kematian, sewa-menyewa, dan juga jual-beli. Tetapi saya akan memberikan detail dari contoh ini. Yang pertama, yaitu kita sebut saja seseorang ini adalah si A. Nah, si A ini ingin mengambil motornya sendiri dalam sebuah ruangan. Maka peristiwa hukum tidak akan bergerak di sini, karena itu adalah haknya. Motor itu adalah miliknya sendiri. Tetapi lain halnya bila mana motor itu ataupun si A ini mengambil motor milik si B secara diam-diam, atau bisa kita katakan sebagai mencuri. Maka peristiwa hukum akan bergerak dan akan timbul dari hal seperti ini. Ini menyatakan bahwasanya hukum melindungi hak-hak manusia ataupun setiap individu. Wow. Sudah paham ya tentang peristiwa hukum? Baiklah, saya akan berlanjut untuk menjelaskan tentang hubungan hukum. Dalam hubungan hukum ini, ada kewajiban dan juga hak yang dimiliki oleh pihak pertama dan berhadapan dengan kewajiban dan juga hak dari pihak kedua. Tetapi tidak semua hubungan itu bisa disebut hubungan hukum, sama seperti peristiwa hukum tadi. Nah, saya akan memberikan contoh mengenai hubungan hukum. Jadi hubungan hukum ini seperti A dan juga B. A dan B ini melakukan hal yang dimana dia sewa-menyewa rumah. A dan B mengalami sebuah hak dan juga kewajiban, sama berarti. Dan tetapi rumah yang tadi itu adalah sebuah objek hukum. Dapat dipahami ya sampai sini? Baiklah, berlanjut pada penjelasan tentang akibat hukum. Akibat hukum ialah sebuah akibat yang mana dia melakukan pelanggaran antara subjek hukum kepada objek hukum, yang mana hal ini telah melanggar sebuah hukum, dan mana dia akan memberikan sanksi atau diberikan sanksi oleh masyarakat dan juga hak berwajib. Dan sebagai contohnya adalah seorang pencuri yang mengambil barang milik orang lain. Kenapa? Dikarenakan dia telah melanggar hukum dan juga telah mengambil hak orang lain, dan ini akan mengakibatkan dia mendapatkan sebuah ganjaran ataupun sanksi daripada masyarakat dan daripada pihak yang berwenang ataupun pihak yang berwajib untuk memberikan sanksi kepada pencuri tersebut. Baiklah teman-teman, itu adalah penjelasan terakhir saya mengenai ujian akhir semester ini dan juga mata pelajaran dari Bapak Z. Haryanto, pengantar ilmu hukum. Mungkin cukup sekian pembelajaran dan juga pembahasan mengenai ujian akhir semester dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan juga berterima kasih atas saran dan juga motivasi yang telah diberikan kepada saya. Semoga ini semua dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya harapkan ini menjadi ladang bagi kita semua untuk menjadi lebih baik. Sebaiknya kita mengetahui hukum dengan secara detail, dan jangan mengatakan hukum itu bersalah ataupun tidak selama kita belum mengetahui hal-hal yang tidak pasti mengenai hukum tersebut. Baiklah, mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.